wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya bakal menjelaskan tentang dua pendekatan dalam kajian sastra yang sering banget muncul dalam dunia perkuliahan, yaitu pendekatan dekonstruksi dan pendekatan sastra lintas budaya. Jadi gini, dekonstruksi itu bukan menghancurkan teks ya, walaupun namanya kayak mendekonstruksi sesuatu, dekonstruksi lebih ke cara membaca teks dengan kritis. Kita diajak buat lihat bahwa sebuah teks itu nggak punya makna tunggal. Artinya, apa yang kamu baca belum tentu sama maknanya dengan apa yang aku baca. Teks itu sebenarnya punya banyak makna tersembunyi yang kadang kita nggak sadari. Bahkan hal-hal kecil dalam teks bisa jadi punya makna yang berlawanan dengan makna utamanya. Menurut Derinda filsuf yang memperkenalkan konsep ini, bahasa itu penuh ketidakpastian. Jadi, kita harus berani membongkar kontradiksi dan ambiguitas yang ada di dalam teks. Contohnya, saat teks menampilkan oposisi binar seperti baik versus buruk, pusat versus pinggiran, kuat versus lemah. Dekonstruksi akan menunjukkan bahwa pembagian itu sebenarnya nggak stabil dan bisa dibaca sebaliknya. Terus, apa sih arti sastra lintas budaya? Kalau dekonstruksi bicara tentang makna, sastra lintas budaya lebih ke pertemuan berbagai budaya yang ada dalam sebuah karya sastra. Kenapa itu penting? Ya karena zaman sekarang budaya semakin bercampur. Ada globalisasi, migrasi, adaptasi, dan perubahan sosial. Jadi karya sastra biasanya nggak cuma mencerminkan satu budaya aja, tetapi gabungan dari banyak pengalaman. Pendekatan ini melihat bagaimana budaya yang berbeda saling mempengaruhi dalam teks, bagaimana identitas tokoh sering berubah karena perjumpaan budaya, dan bagaimana nilai lokal bertemu dengan nilai global. Pendekatan ini juga membantu kita memahami pluralisme dan toleransi melalui karya sastra. Kita bisa mengenal budaya lain tanpa harus pergi ke tempatnya. Hubungan dekonstruksi dan sastra lintas budaya itu apa sih? Nah, ini bagian yang menarik. Kedua pendekatan ini ternyata saling melengkapi. Kenapa? Karena pertama, sastra lintas budaya membawa banyak budaya ke dalam satu teks. Ini membuat maknanya semakin beragam. Jadi, dekonstruksi membantu kita membongkar keberagaman makna itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana satu simbol, satu kata, dan satu tindakan bisa dimaknai berbeda oleh budaya yang berbeda. Dekonstruksi juga membantu membaca konflik budaya dalam teks, misalnya dominasi atau negosiasi identitas tokoh yang berombang-ambing. Sastra lintas budaya memberi konteks, sedangkan dekonstruksi memberi alat analisis yang kritis. Jadi keduanya bekerja bareng-bareng buat membuka wawasan pembaca lebih luas. Jadi bisa disimpulkan bahwa dekonstruksi mengajarkan kita bahwa makna dalam sastra itu tidak pernah tunggal. Sedangkan sastra lintas budaya menunjukkan bahwa karya sastra adalah ruang pertemuan budaya yang dinamis. Ketika digabung, keduanya memberi kita cara membaca karya sastra lebih kritis, terbuka, dan menghargai keberagaman budaya lain. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman yang lagi belajar teori sastra, terutama yang bingung membedakan atau memahami dua pendekatan ini. Cukup sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bro, who got you smiling like that? Like,